Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SCPK akan membahas mengenai proyek akhir kami. Kami mendapatkan bagian tugas dengan metode wake product. Kami beranggotakan saya, Ahmad Iwan Muzadi, NIM 123190105, dan teman saya Ihsan Setiawan, NIM 123190111. Ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tampilan dari program yang telah kami buat. Di sini ada wake product. Kami memilih tema wake product pemilihan kamera. Di sini bertujuan untuk mengetahui kamera mana yang memiliki kualitas yang baik berdasarkan bobot yang telah dipilih, yaitu ada color depth, dynamic range, low light ISO, dan price. Di sini color depth itu berfungsi memiliki kriteria benefit, dynamic range benefit, low light ISO benefit, dan price cost. Sini ada beberapa fitur, yaitu ada masukkan file. Ini berfungsi untuk menampilkan data dari dataset yang telah ada. Kemudian ini menampilkan semua data dari nama kamera sampai link untuk mengakses atau membeli kamera tersebut. Ada 93 di sini. Kemudian di sini ada fitur untuk menambahkan data kamera baru ke dalam tabel di sini. Kita coba misalkan misalnya Canon 30, kemudian brand kameranya Canon, kemudian jenis sensornya misalnya APS-C, color depth-nya misalnya kita pilih 22, kemudian dynamic range-nya kita pilih 10, kemudian low light ISO-nya itu misalkan 674 misalnya, kemudian price-nya misalnya 3 juta. Ini link-nya misalnya www.kamera.com misalnya. Ini untuk link untuk membeli kamera tersebut. Kemudian setelah selesai memasukkan data, nanti kita simpan dan data akan tampil di kolom baris ke-94 yang telah kita inputkan tadi, seperti itu. Kemudian ada fitur yang terakhir, yaitu ada proses di sini untuk mencari nilai rekomendasi, yaitu vektor V yang akan digunakan sebagai indikator, sebagai acuan untuk dalam pemilihan kamera yang akan kita beli. Kita klik proses. Jadi di sini akan menampilkan seluruh kamera berdasarkan dari yang direkomendasikan sampai yang tidak direkomendasikan. Seperti itu. Ada vektor S dan vektor V. Vektor V-nya yang digunakan sebagai acuan terakhir dalam pemilihan kamera. Mungkin penjelasan dari gue seperti itu. Apakah ada yang mau ditambahkan, Ihsan? Coba aja tambah satu data lagi, Wan. Kita misalkan tambah satu data lagi, misal Canon 23000, kita ganti sedikit-sedikit. Kemudian kita PSC sama saja, yang kita ganti yang ini, yang dijadikan nanti dalam proses perhitungan. Misalnya ini adalah
10 misal, yang sangat rendah. Kemudian di sini ada misal 20. Kemudian nolak ISO-nya misalnya 400. Kemudian harganya ini kita ganti 4,5. Misalkan seperti itu, kita simpan. Jadi data tersebut akan tertampil dalam baris ke-95. Kemudian jika kita menekan tombol proses kembali, nanti jumlahnya sama. Mungkin angkanya hanya sedikit berbeda ya, karena hanya bertambah satu data dari 94 menjadi 95 data. Seperti itu. Ya, San? Nah, kalau begitu kita lanjut ke bagian penjelasan dari program yang screen share. Aku apa kamu? Bebas. Pakai punyamu aja biar gampang. Stop sharing dulu. Terlihat, Bang? Belum terlihat. Nah, sudah. Sekarang sudah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai source code dari MATLAB yang sudah kami buat. Pertama, di sini di bagian mainnya atau project akhir WP opening function-nya, di sini kami membuat sebuah variabel global. Ini untuk membentuk matriks pada matriks MyData, terus data MyDataNum dan data MyDataResult untuk menyimpan hasil, MyDataNum untuk menyimpan berupa angka. So, kita masuk ke di sini ada function untuk tombol dari proses tadi. Pertama di sini deklarasi untuk variabel globalnya. Di sini ada variabel k, itu berguna untuk atribut tiap kriteria, di mana nilai 1 itu untuk keuntungan dan nilai 0 untuk biaya. Di sini 1 ini untuk apa tadi? 1 untuk color depth dan untuk color depth, dynamic ring itu 1, low lag ISO 1, dan price 0. Selanjutnya di bawahnya itu W, variabel W itu digunakan untuk bobot tiap kriteria, di mana untuk bobot dari color depth itu 3, dynamic rank itu 5, low lag ISO-nya itu 4, dan untuk harga itu bobotnya 1. Selanjutnya ini ada tahapan pertama batasan dari data MyData. Agak diulangi, San. Yang itu, yang MN. Agak patah-patah. Di sini ada variabel MN, jumlah baris dan jumlah kolom dari data.MyDataNum atau angka. Selanjutnya ini untuk variabel W lagi untuk membagi bobot per kriteria dengan jumlah total seluruh bobot. Sini W dibagi jumlah dari seluruh W. Selanjutnya ini ada normalisasi matrik untuk membentuk matrik itu dengan jumlah baris sebanyak M-nya dengan jumlah kolom 1. Ini ada S untuk vektor S-nya, V untuk vektor V. Selanjutnya masuk tahap 2, itu untuk melakukan perhitungan vektor S per baris atau alternatif. Di sini ada perulangan untuk jika K atau atribut tiap kriterianya sama dengan 0, maka W-nya atau bobot per kriterianya itu
min 1 dikali bobotnya. Terus ada perulangan lagi. Ini untuk mencari nilai S dari masing-masing data. Itu dengan rumus S-nya plot dari data my data number ke I sampai semua kolomnya, per kolomnya dikalikan dengan dipangkatkan dengan kriterianya. Selanjutnya di tahap 3 ini ada perhitungan vektor V-nya. Itu di sini menggunakan perulangan. Rumusnya itu dari nilai S masing-masing data itu dibagi dengan total jumlah nilai S-nya atau vektor S-nya. Selanjutnya ini ada data dan tampilkan pada tabel hasil akan dijelaskan oleh Iwan. Ya, di sini pakai punya aja nggak? Udah, apa punya? Oke, punya aku aja. Oke, di sini kita akan melanjutkan penjelasan tadi di bagian ini ya, untuk melakukan pengurutan. Di sini kita mendeklarasikan variabel baru, variabel data nama. Di sini data nama akan berisi data my data kolom pertama, yaitu data dari nama kamera yang telah diinput tadi, yang dan berada di dalam dataset. Kemudian di sini kita melakukan pengurutan. Di sini rumus dalam MATLAB-nya itu MAXK. MAXK ini digunakan untuk pengurutan di mana data yang paling besar akan berada di atas. Dengan acuan pengurutannya itu ya yang variabel pertama di dalam kurung, yaitu S itu. S ini menunjukkan untuk pengurutan vektor S, dan M ini digunakan sejumlah data tadi. M itu jumlah baris data yang ada di dalam tabel. Kemudian di sini bawahnya ada pengurutan vektor V sama V-nya akan hasil pengurutan dari vektor S akan disimpan dalam ini variabel vektor S. Kemudian hasil pengurutan dari V atau vektor V tadi yang telah dihitung tadi akan disimpan dalam vektor V. Kemudian M-nya itu berisi angka dari 1 sampai baris terakhir, yaitu kalau data terakhir tadi yaitu 95, berarti indeksnya 1 sampai 95, tapi telah diurutkan berdasarkan vektor V-nya. Ini akan digunakan dalam pengurutan data nama kamera. Di sini data nama sama dengan data nama indeks. Ini data nama akan diurutkan berdasarkan indeksnya. Jadi seperti tadi di sini penta K50 itu akan berada di atas, padahal di sini berada di pertengahan ya. Penta K50 sekitar 40 atau 70. Kemudian setelah mengurutkan data nama kamera, kita mendapatkan hasil pengurutan 3 data, yaitu vektor S, vektor V, dan nama kamera. Kemudian kita akan gabungkan, tapi sebelum itu kita ubah dahulu data vektor S-nya ke dalam bentuk sel, karena tadi di sini bentuknya masih number karena dipakai untuk perhitungan, jadi datanya masih array. Kita ubah ke dalam sel agar bisa digabungkan dengan data yang lain. Seperti itu, name to cell, vektor S, kemudian vektor V-nya juga diubah sama. Data namanya tidak usah karena tidak perlu, karena di sini sudah. Kemudian kita gabungkan ketiga data tersebut dengan urutan data nama, yaitu data nama kamera. Kemudian ke yang kolom kedua itu ada vektor S,
Kemudian yang ketiga yaitu vektor v. Ini akan disimpan ke dalam variabel baru yaitu variabel hasil. Kemudian setelah disimpan, kita tampilkan ke dalam tabel ya, dengan set handles hasil data dari hasil tersebut akan ditampilkan ke dalam tabel di sini yang telah diurutkan. Kira-kira seperti itu. Sudah, Mas Isan? Apakah ada yang tambahan? Tidak. Sekian. Langsung selesai? Masih ada. Tidak. Udah? Tombol simpan. Hah? Udah. Tombol simpan. Oh, ya simpan. Sekalian ya? Simpan. Yang kurang tombol simpan doang ya? Yang file udah sama kan? Tombol file. File udah, file belum. Kita menuju tombol file dulu. File di sini berguna untuk menampilkan data ke dalam tabel dari dataset. Di sini kita menekan variabel global data, kemudian kita membaca isi dataset tadi. Di datasetnya yang berjudul data kamera.xlsx, kemudian ini kolom yang akan digunakan dalam pembacaan. Kemudian datanya my data ini berguna untuk menyimpan seluruh data yang ada di sini dalam bentuk raw, belum dia apa-apakan. Kemudian my data anom di sini akan menyimpan data anom. Kemudian kita tampilkan dengan set handles data my data. Di sini akan menampilkan di sini tabel di sini dengan menggunakan masukan file. Seperti itu. Kemudian untuk tombol simpan button di sini akan berguna untuk menambahkan data ke dalam tabel. Di sini ada nama, brand, jenis, color depth, dynamic range, ISO color, kemudian price dan link. Ini akan berguna untuk mengambil data dari nilai yang telah kita inputkan tadi, masukkan tadi dengan get handles. Di sini get handles, kemudian yang di sini kita ini karena kita ubah menjadi string to double karena di sini adalah data-data yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan untuk mencari nilai rekomendasi tadi. Seperti itu. Kemudian di sini data my data akan berfungsi sebagai menyimpan seluruh di sini akan berfungsi sebagai menambahkan data yang telah kita inputkan tadi ke dalam tabel yang telah ada. Di sini data my data, kemudian ini akan tampil di bawahnya di baris setelah data my perhitungan data my data selesai. Seperti itu. Kemudian yang data my data anom ini akan berfungsi untuk menampilkan data angka ya. Dari ini display hanya untuk menampilkan di bawah sini untuk mengecek apakah data-datanya sudah benar. Kemudian setelah selesai memasukkan data ke dalam data baru ke dalam tabel, kita bisa akan dilakukan proses penampilan data kembali dengan set handles data my data. Jadi setelah kita melakukan tombol simpan nanti secara otomatis akan langsung ke data yang telah kita inputkan akan keluar di baris setelahnya tanpa melakukan melakukan klik ke dalam tombol masukkan file kembali. Seperti itu. Apakah ada tambahan, Ihsan? Ada, cukup kayaknya. Sekiranya kami sudah sekiranya presentasi kami sudah cukup. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.